Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua seluruh dunia, khususnya pecinta YouTube gitu. Pagi ini saya baru bangun, ya ada 1 jam yang lalu. Lagi mencoba untuk membuat konten YouTube cuma dengan speak up saja. Semoga kalian nggak bosan. Sharing dan berbagi informasi ataupun aku masih belajar juga. Untuk kawan-kawan semua, mohon masukannya, kritik dan sarannya. Mungkin topik yang dibahas kadang-kadang campur aduk ataupun gaya bahasa aku masih kaku itu, tapi untuk seorang yang lagi merintis karir untuk menjadi YouTuber, ya, wajarlah. Aku akan bercerita untuk pengalaman-pengalaman saya bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan ini momennya pas itu lockdown 3 minggu. Jadi untuk mengisi waktu luang aku adalah ya mencoba berkreativitas seperti melukis buat logo yang receh itu kayak anak TK itu, tapi bagi saya itu suatu nilai plus. Banyak rekan-rekan tenaga kerja Indonesia yang ada di Brunei Darussalam yang terjejas juga, cuma dikembalikan lagi ke diri mereka masing-masing, apakah mereka bisa kreatif ataupun mereka hanya melakukan itu aja. Mungkin untuk seorang YouTuber pemula, saya masih gagap dalam berbicara di depan kamera, masih kaku, tapi dalam tahap belajar, proses belajar, kita harus mencoba keluar dari zona yang tadinya kaku, tadinya macam nggak biasa bicara di depan kamera, kayak orang gila. Dipikir-pikir cuma di depan kamera doang ngomong gitu kan, logikanya macam kayak gimana ya. Tapi ya kita belajar dari konten-konten kreator yang berawal dari bawah, dari nol, seperti Gondrong Labanan Ciaur dengan mancingnya, Lik Rockstar Petualang dengan mancing dan aktiviti anak-anaknya di Ciaur, Cilacap, dan banyak lagi seperti DTK film pendeknya, dan seperti Wahid Riono yang sebagai tenaga kerja Indonesia juga di Korea Selatan. Ada juga banyak lah nama-nama yang nggak bisa disebutkan satu persatu, tapi dari situlah aku pun seperti termotivasi gitu. Ya walaupun kontennya nggak sama setiap konten kreator membuat kontennya, tapi satu poin yang bisa diambil adalah mereka mau berusaha, bekerja keras, dan itu menjadi suatu semacam kayak ya titik balik untuk mereka-mereka yang benar-benar ingin terjun di dunia YouTube gitu. Dan untuk rekan-rekan saya yang mau mencoba seperti saya juga, ya buatlah konten yang mungkin ada ide-ide di kepala kalian, di pikiran kalian mau buat apa itu, ya dicobalah dari
Dari mencoba itu kan kita tahu potensi apa yang bisa kita gali gitu. Walaupun dengan alat seadanya itu mungkin, atau nggak diedit gitu ya, yang penting berani aja. Kalau saya mendapat inspirasi untuk buat konten dengan alat seadanya, ya dapat inspirasi lihat kontennya seorang Soleh Solihun yang notabene adalah dia komika, penulis, pernah jadi jurnalis, tapi dia nggak malu dengan cuma bermodalkan pegang handphone itu. Dia boleh interview seorang Vincent Rompis, dia boleh interview seorang Deddy Corbuzier, dan banyak lagi rekan-rekan artis yang dia bisa interview cuma dengan bermodalkan HP, dan dia upload, dan viewernya pun nggak sedikit. Dan saya belajar dari sana pun semoga bisa mengikuti cara dia, dan dengan alat yang seadanya, nggak membatasi kita untuk berkreativitas gitu loh. Karena kreativitas itu sebenarnya bukan hanya alat saja yang dibutuhkan, tapi kreativitas itu adalah naluri yang ada dalam diri kita. Kita boleh keluarkan, kita boleh ekspresikan, boleh aplikasikan ke yang sesuatu yang bermanfaat, yang positif, dan bisa merubah kita ke depannya nanti ya. Semoga dengan hal-hal yang seperti itu semua orang bisa merubah dirinya sendiri, bahkan atau merubah lingkungan sekitarnya dengan melakukan hal-hal yang positif. Dan untuk keluarga, istri, anak, orang tua di rumah, ya, dengan menonton video ini mungkin kadang sekarang kan teknologi semakin canggih ya, jadi semua orang semakin dipermudah akses untuk berinteraksi, mengekspresikan kreativitasnya, ide-idenya, gagasannya gitu. Dan kembali lagi ke diri mereka sendiri masing-masing. Jika mereka mau melakukan perubahan, why not, kenapa tidak gitu. Dan sebenarnya selama pandemi ini ada hikmahnya juga. Selama 3 minggu, ya belum 3 minggu selesai sih, ini baru berjalan dalam masa 8 hari itu. Banyak ide-ide yang secara spontan itu muncul di kepala kita, dan kita coba mempraktekannya, melakukannya, mengaplikasikannya. Itu menarik juga sih ya. Jadi nggak membosankan juga karantin kalau kita ada ide-ide kreatif, kita ada membuat aktivitas. Jadi mengasihkan itu. Dan mungkin ada doa juga dari istri ataupun orang tua yang mendoakan anaknya, suaminya. Jadi semacam ada dorongan spiritual yang nggak kita sadari itu, yang membuat kita kok aura positif yang ada dalam diri kita, energi positif yang ada di diri kita tiba-tiba muncul gitu, tanpa kita sadari, dan membuat kita menjalani hidup itu semangat, walaupun posisinya kan bukan tinggal satu tempat itu, LDR lah, long distance relationship itu. Seperti dia, istri saya kan pulang bulan Januari tahun ini sama anak. Jadi
harus menjalani kehidupan terpisah itu nggak gampang gitu. Tapi kita harus menjalaninya gitu. Karena pertimbangan banyak hal. Ya semoga itu kita sama-sama akan bisa dilalui dengan perjuangan yang semoga akan berbuah manis di kemudian hari gitu. Ya sedikit curhat dari kehidupan saya pribadi. Dan untuk rekan-rekan, teman-teman yang mau mencoba memulai konten kreator ya, mulai dari sekarang ya, dengan konten-konten yang kalian suka lakukan. Jangan karena keterpaksaan tidak bisa membuat konten yang seperti kreator A, kreator B, jangan memaksakan. Sebisamu saja lah, apa yang macam kamu mau lakukan. Kamu senang, lakukan. Itu malah justru lebih bagus lagi. Kita nggak memaksakan kita harus jadikan konten kita seperti kontennya dia, kontennya mereka gitu. Nah, itu yang penting konten kita ada yang nonton aja udah alhamdulillah gitu. Kita sharekan, kita belajar sama orang-orang yang bisa jadi guru kita lah dalam memulainya. Seperti mungkin Gondrong Jaur, mungkin dia sudah tahu triknya gimana dengan subscriber terbatas ataupun minim, tapi dia viewernya bisa banyak. Seperti apa caranya dia? Mungkin suatu saat kalau aku bisa ketemu pun, aku banyak mau menimba ilmu dari dia juga. Ataupun yang lebih dekat lah, yang seperti kawan saya yang di Korea Selatan, konten channelnya Wahid Riono. Dia dulu sama-sama kerja di Brunei juga, di KHC Kim Hot. Ya semoga mereka bisa saling bahu-membahu untuk seorang saya yang masih pemula. Ya terima kasih untuk para rekan-rekan yang sudah menonton. Mungkin untuk pemula seperti saat ini ya belum bisa banyak bicara lagi. Nanti setelah konten berikutnya mungkin sama juga dengan spot yang sama seperti ini, background yang sama ya, paling ya semoga ada ilmu yang bermanfaat atau ada ide yang bisa dipetik, ada yang sesuatu positif yang bisa diambil ya alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.